Geger, air mata Baimong mengalir deras ketika mengisahkan prahara rumah tangganya dengan Paula Verhoeven yang pada akhirnya berujung gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim pun mengisahkan kronologi prahara rumah tangganya dengan Paula karena adanya dugaan perselingkuhan Paula dengan sahabat Baimong yang sudah terjadi setahun belakangan ini. Baim merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya, diduga adalah Paula dan juga sahabat baiknya. Lantas, seperti apa kisah Baim terkait prahara rumah tangganya dengan Paula? Siapa sosok pria yang diduga adalah selingkuhan Paula tersebut? Benarkah Baim dan Paula sebenarnya sudah pisah rumah dari 7 bulan lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara panas rumah tangga Baimong dan Paula Verhoeven akhirnya terjawab sudah saat Baimong menggelar press conference yang kemarin. Pihak Baim mengaku telah melayangkan gugatan cerai talak terhadap Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan terdaftar di tanggal 8 Oktober 2024 kemarin. Didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, sambil berderai air mata, Baim pun mengungkapkan jika sang istri diduga telah berselingkuh dengan sahabatnya. Baim pun juga mengungkap cara Paula diduga berselingkuh dengan pria tersebut adalah dengan mengubah nama asli pria tersebut di daftar telepon disamarkan menjadi laki-laki. Kondisi tersebut membuat Baim merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Meski demikian, Baim mengaku tidak ada dendam di dalam hatinya terhadap keduanya. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya, kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Baim Wong juga mengakui jika sudah 1 tahun belakangan ini, ia pun mengetahui perselingkuhan yang diduga dilakukan Paula. Baim mengaku sudah sempat memaafkan Paula ketika pertama kali mengetahuinya dengan caranya. Baim pun juga mengakui jika anak-anaknya lah yang membuat ia mencoba bertahan selama 1 tahun ini. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada.
Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Baim juga menjelaskan bahwa ia bukan tipe suami yang menaruh curiga terhadap istrinya. Jadi selama ini ia pun tidak pernah mengecek isi handphone Paula karena ia sangat percaya dengan sang istri. Namun ketika Baim mengetahui ada telepon masuk dari nomor kontak laki-laki yang namanya pun disamarkan, yang diduga adalah selingkuhan Paula, kecurigaan Baim pun ketika itu mulai muncul. Hingga pada akhirnya Baim pun berdiskusi dengan keluarganya untuk mencari solusi atas apa yang dihadapinya. Dan keluarga Baim pun memintanya untuk menyelesaikannya. Karena itu, Baim pun juga membantah anggapan kalau apa yang terjadi saat ini berlangsung secara tiba-tiba. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Ibu? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain. Mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar. Itu aja. Sementara itu, kuasa hukum Baim Wong yaitu Fahmi Bahmid mengaku kaget ketika mendengar cerita dari Baim Wong terkait perkara rumah tangganya dengan Paula. Bagi Fahmi,
Sosok Baim adalah laki-laki yang sangat sabar dan Fahmi pun juga menegaskan jika sosok lelaki yang diduga menjadi selingkuhan Paula adalah teman baik dari Baim Wong dan bukan rekan kerjanya. Diungkapkan pula oleh Baim dan kuasa hukumnya terkait sifat sang istri yang sempat dipersoalkan Baim sebelum dugaan perselingkuhan ini terjadi. Tapi klimaksnya pun justru yang kini mereka hadapi. Namun, Baim pun memilih keluar dari rumah 7 bulan lalu dan pisah rumah dengan Paula. Ia pun mengaku siap dengan apapun yang terjadi di kemudian hari. Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap apapun itu yang terjadi. Sudah apapun itu. Yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya Bang? Anaknya sama Baim. Semakin hari semakin sakit. Apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Nangis Dia nangis tadi. Dia tadi, coba Anda lihat tadi bagaimana dia. Nangis Bang. Ya sudah, itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya. Dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa, saya tidak punya hak menjawab, nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu. Yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui. Dalam tangis, Baim Wong pun mengungkapkan permasalahan rumah tangganya hingga ia pun menggugat cerai sang istri Paula Verhoeven. Lantas seperti apa pendorongan ahli tarot Denny Darko terkait nasib rumah tangga Baim Wong ke depannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang ditandai dengan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin mendapat sorotan dari ahli tarot Denny Darko. Meneropong kondisi rumah tangga Baim dan Paula berdasarkan pada kartu tarotnya, Denny Darko melihat jika ke depan rumah tangga Baim dan Paula pun akan tetap bercerai. Meski demikian, kemungkinan mereka akan bersatu tetap ada, walaupun kemungkinannya tersebut sangatlah kecil. Malah, menurut Denny Darko, berdamai secepatnya justru seperti meredam bara dalam sekam, yang jika angin berhembus kencang lagi, maka bara prahara rumah tangga mereka pun akan kembali membara. Karena itu, dalam pendorongan Denny Darko, sebelum keduanya akur, mereka pun harus berpisah terlebih dahulu. Tapi kalau melihat ini sebenarnya kemungkinan itu bisa saja ada walaupun sangat kecil. Tapi yang saya lihat saat Baim di sini terlihat emosional, saya pun juga kayaknya agak mungkin saja bisa saja Baim itu sebenarnya nggak mau mengungkap penyebabnya apa. Tapi tiba-tiba last minute dia mungkin saja pengen
mengungkapkan itu tadi. Dan apa yang dilakukan ini ya kita menghargai bahwa ini adalah hak dia untuk menunjukkan apa yang memang terjadi versinya Baim. Tapi kembali lagi sebenarnya sangat ditunggu saat ini itu adalah penjelasan dari Paula Verhoeven tentang apa yang terjadi. Dan kalaupun seandainya pun itu adalah hal yang memang terjadi, ya saya pikir kalau seandainya memang terjadi dan sudah selesai, apakah ini kesalahan yang memang akhirnya diakui dan terus kemudian ada permintaan maaf atau ada untuk tidak menganggap ini jadi satu hal yang panjang lagi, saya pikir baru itu akan ada kemungkinan mereka akan bersama. Tapi jika tidak, ya ini mungkin akan berakhir dengan ya sudah perpisahan saja. Mungkin bisa saja nanti di masa mendatang itu mereka akan bisa rujuk kembali sebenarnya. Tapi untuk saat ini dengan Baim mengatakan bahwa ada perceraian, ada dugaan perselingkuhan di sini, yang saya takut Baim di sini berusaha ingin menempatkan bahwa saya melakukan ini karena alasan itu, karena ya yang saya takutkan semoga ini tidak terjadi ya, perebutan hak asuh anak. Harapan saya sih kalau ini terjadi ya hak asuh anak tetap pada Paula karena anak-anak ini masih kecil. Tapi ya mengingat bahwa move yang dipilih Baim seperti ini nggak terlalu susah untuk melihat indikasi bahwa arahnya jangan-jangan takutnya nanti ada perebutan hak asuh anak di sana. Tapi kembali ini keputusan yang diambil dan kita hormati Baim sebagai kepala rumah tangga. Tapi kembali lagi sangat disayangkan kalau ternyata ini terus kemudian diumumkan dan anak-anaknya nanti saat dewasa terpaksa harus melihat ya pengumuman ini. Saya tetap melihat ada kembalinya mereka, tapi nggak dalam waktu dekat. Dan artinya itu mungkin akan benar ada perceraian di waktu dekat ini tadi. Yang pasti kalau mereka ingin kembali, mereka harus berpisah dulu. Karena kalau dalam kondisi sekarang ini dipaksakan terus, saya sih tidak melihat ada satu opportunity yang baik. Karena yang satu pasti akan tetap mengungkit hal ini, dan ini akan jadi satu, kalau saya pikir itu nggak kayak ibaratnya orang makan itu makanannya ini harus diselesaikan, di piringnya dicuci terus makan baru lagi seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang ini rasanya akan bercampur, dan ini kalau saya kira nggak akan adil buat semua, terutama anak-anaknya. Denny Darko juga melihat bahwa langkah yang dilakukan Baim Wong saat ini sangat dihormati oleh Paula Verhoeven. Sikap Paula tersebut menurut Denny Darko mungkin sebagai bentuk dirinya mengalah terhadap Baim. Jadi bisa dibilang apapun yang akan ditempuh Baim dan apapun yang akan terjadi ke depan akan diterima oleh Paula. Kalau dilihat dari apa yang kemarin terjadi ya, putus komunikasi dan semua, sepertinya kalau dari pihak Baim ini sepertinya nggak mau untuk melanjutkan, apalagi dengan talak yang ada itu tadi. Kartu pun menunjukkan indikasi demikian. Nah kalau dari Paula, sepertinya Paula di sini lebih mengikuti ya Baim ini akan seperti apa, kedepannya bagaimana. Cuman memang jadi sebuah catatan di sini yang sangat saya sayangkan adalah Baim di sini itu membuka alasannya, dan saya sih ya ini haknya Baim. Kedua juga saya menghargai karena saya nggak dalam posisi Baim sehingga saya mungkin nggak tahu kondisi emosionalnya seperti apa. Cuman seharusnya ini nggak dibuka secara belatan ya, secara jelas seperti ini, karena saya kebayang nanti anak-anaknya akan seperti apa saat mereka dewasa, karena konten ini akan terus ada sampai mungkin usia mereka 20, 21, 22 tahun nanti. Itulah yang kalau saya pikir seharusnya hal-hal semacam ini itu diselesaikan secara senyap di pengadilan. Tapi ini sebuah pilihan, dan saya pikir ya kembali ini hak, dan saya nggak dalam posisi untuk bisa menjudge karena saya nggak mengalami hal itu. Saya kira saya melihat Paula di sini itu mungkin akan satu ya menghormati ya apa yang dilakukan. Kedua, kalau saya pikir Paula di sini kan memang lebih banyak diam ya. Dan kalau dibilang betul atau tidak kita tidak tahu, tapi bisa saja dengan apa yang dilakukan Paula dengan kemudian dia berhijab dan hal-hal yang terus kemudian akhirnya dilakukan, itu sebenarnya mungkin ada sebuah upaya untuk dia mengalah, dan harapannya bisa hal ini tuh bisa ditunda untuk tidak terjadi seperti itu. Tapi mungkin yang terjadi berikutnya adalah hal yang ya kita lihat tadi sore, dan ini sangat disesalkan ini harus terjadi, sehingga kalau boleh dikatakan ya
apa yang sekarang ini terjadi mungkin ya untuk sementara waktu ini akan diikuti. Karena kalau dibilang ya seandainya ini adalah tarian ya Paula akan ikut tariannya Baim Wong ya, ikut aja karena dia memulai, diikuti dulu semuanya. Mengejutkan, hasil peneropongan dari kartu tarot Denny Darko yang melihat Baim Wong dan Paula Verhoeven akan tetap bercerai. Lantas, seperti apa pula keterangan pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait gugatan cerai Baim Wong yang terdaftar di tanggal 8 Oktober kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima juga membenarkan bahwa artis Muhammad Ibrahim alias Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid sudah melayangkan gugatan cerai talak atas istrinya Paula Verhoeven pertanggal surat 7 Oktober 2024. Tak hanya itu, dalam gugatannya, Baim Wong juga mengajukan permohonannya agar ia ditunjuk sebagai pengasuh bagi kedua anaknya. Dalam gugatan cerai talaknya, Baim pun sudah menjelaskan alasan dibalik gugatannya. Namun, pihak pengadilan tidak menjelaskan alasan pihak Baim. Pihak pengadilan telah menetapkan agenda sidang cerai perdana untuk Baim dan Paula pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan agenda perdamaian. Terkait agenda tersebut, pihak pengadilan akan memanggil Baim dan juga Paula serta kuasa hukumnya untuk hadir. Jika keduanya hadir, maka akan digelar upaya mediasi oleh pihak pengadilan. Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim, mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Untuk sidang perdana, pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya perdamaian. Iya, perdamaian yang jelas perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk upaya perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Gitu. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.